Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Tia Channel. Kali ini saya mau mereview sebuah film yang bertemakan pasar berjangka atau futures dengan judul Lodge Trader. Kalau di bahasa Indonesia kan artinya adalah penipu. Penipu di pasar saham atau pasar berjangka ya. Film bergenre biografi ini diangkat dari kisah nyata seorang trader muda bernama Nick Leeson yang melakukan sebuah tindakan yang bisa dikatakan sebagai sebuah penipuan atau scam. Akibat tindakannya tersebut, membuat salah satu bank swasta tertua dan terkemuka di Inggris, yaitu Baring Bank, menderita kerugian, bahkan sampai bangkrut, karena total kerugiannya mencapai 827 juta pound sterling atau 1,6 miliar dolar akibat penipuan yang dilakukan oleh Nick Leeson. Film ini dirilis pada tahun 1999, disutradarai oleh James Dearden, dan aktor utamanya adalah Ewan McGregor juga Anne Friel. Bagi yang pernah atau familiar mendengar bintang utamanya, Ewan McGregor itu pernah main di film Star Wars juga Moulin Rouge pada tahun 2001. Nah, sekarang kita lanjut ke alur ceritanya ya. Film diawali di sebuah tempat hiburan malam, di mana Nick Leeson sedang berkumpul dengan teman-temannya. Hingga pada suatu momen, Nick terkena hantaman kursi karena salah satu pengunjung tidak terima teman wanitanya digoda oleh salah satu teman Nick. Lalu adegan berganti di bank terkenal di Inggris. Nama banknya adalah Bank Baring. Di scene ini dijelaskan secara singkat bahwa status Nick Leeson adalah sebagai staf di bank tersebut. Dengan wajah terluka, di salah satu adegannya, Nick bertemu dengan atasannya yaitu Tony. Di mana Tony menugaskan Nick untuk membantu membereskan masalah di kantor mereka di Jakarta. Di sini Tony juga mengetahui keinginan Nick untuk menjadi seorang trader. Tapi karena ada masalah mendesak di Jakarta, Tony harus menugaskan salah satu staf terbaiknya, yaitu Nick, sehingga Nick pun akhirnya berangkat ke Jakarta dan berusaha dengan kemampuannya untuk menyelesaikan masalah terkait dengan produk obligasi yang ada di Jakarta. Di Jakarta, dia bertemu dengan seorang perempuan bernama Lisa. Lisa ini juga sama mendapatkan penugasan dari banknya untuk membantu Nick untuk menyelesaikan masalah di Jakarta. Karena mereka ditugaskan menjadi partner dan sering menghabiskan waktu bersama, sehingga akhirnya mereka pun saling suka, saling cinta, dan memutuskan untuk menikah. Pada saat itu, Nick juga dipromosikan menjadi General Manager di pasar bursa di Singapura karena kesuksesannya menyelesaikan masalah di Jakarta. Nick dan Lisa pun akhirnya berangkat ke Singapura, di mana Nick akan memulai pekerjaannya. Di salah satu adegan ini, Nick bertemu dengan atasannya, Simon. Simon menugaskan Nick untuk segera membuat sebuah tim yang akan membantunya bekerja di pasar bursa. Nick pun segera membuat sebuah tim yang berisi 4 orang dan melatih mereka mengenai apa yang akan mereka kerjakan. Lalu Nick dan timnya pun segera beroperasi di pasar bursa. Sebetulnya ada pedoman untuk melaksanakan tugasnya, tapi mungkin di sini Nick banyak melakukan improvisasi. Perlahan-lahan Nick dan timnya pun mulai menghasilkan keuntungan dan namanya mulai dikenal di kalangan pialang. Pada salah satu adegan di menit ke-18, ada adegan di mana Nick meminta stafnya untuk membuat sebuah akun kesalahan bernomor. Dia menanyakan kepada stafnya, apa sih angka keberuntunganmu? Random aja dia nanya kayak gitu. Kebetulan karena stafnya itu orang Cina, dia bilang angka 8 adalah angka keberuntungan. Dan karena dia butuh 5 angka untuk membuat sebuah akun, maka mereka membuat akun dengan nama 8 sebanyak 5 kali. Dari sini saya akan menyebutkannya 5A account ya. Untuk menyimpan kerugian dari hasil perdagangan yang nanti akun ini akan menjadi salah satu sumber dari masalah dalam film ini. Masalah awalnya adalah ketika salah satu timnya salah membuat keputusan. Alih-alih membeli, timnya ini yang bernama Kim malah menjual saham sehingga membuat mereka rugi 20.000 pound sterling. Kejadian ini membuat Kim mundur dari tim Nick. Walaupun Nick mengatakan bahwa kondisinya akan menjadi lebih baik, tapi
Nick membuat keputusan yang salah sehingga akhirnya malah membuat kerugiannya bertambah hingga 60.000 pound, di mana kerugiannya itu tetap disembunyikan di dalam Five Egg account dan melakukan perdagangan di dalam akun perusahaan sendiri. Five Egg account itu atas nama Bank Bering ya. Dengan menggunakan uang perusahaan dan kliennya, harapan Nick adalah pasar bergerak ke arah yang diinginkan oleh dia dan timnya, sehingga bisa menghasilkan keuntungan yang dapat menutup kerugian tersebut. Nah, di sini kita bisa melihat jatuhnya jadi lebih seperti game ya. Jadi dia berharap supaya sesuai dengan keinginannya dia. Alih-alih mendapatkan keuntungan, di masalah kedua, Nick dan timnya malah mendapat kerugian sampai mencapai 10 juta dolar. Sehingga Nick harus berpikir bagaimana caranya menutup kerugian dan melanjutkan perdagangan di pasar bursa. Akhirnya Nick bertemu klien baru bernama Pierre dan berusaha meyakinkan Pierre untuk berinvestasi. Nick dan timnya pun berhasil mendapatkan keuntungan dan ketika itu pasar bergerak ke arah yang timnya inginkan. Hingga puncaknya pada tahun itu mereka berhasil menutup kerugian sebesar 10 juta dolar lebih, mendapatkan bonus juga, kemudian Nick jadi terkenal di kalangan para pialang. Pada satu kesempatan, Nick sempat cerita kepada istrinya Lisa tentang kerugian dan kecurangan yang dilakukannya. Namun di situ Nick juga berjanji tidak akan mengulangi kesalahan tersebut. Akan tetapi kerugian malah bertambah karena Nick dan timnya merugi. Dan kerugiannya tersebut lagi-lagi ditutup, dimasukkan atas nama Five Egg account. Bahkan Nick dibuat panik ketika tim audit yang terdiri dari Ash dan Ron datang untuk memantau. Di tengah kegalauannya, istrinya berusaha meyakinkan Nick bahwa dia adalah orang yang hebat. Namun tampaknya hal itu tidak membuat Nick semangat lagi. Keberuntungan datang lagi kepada Nick saat Simon mengatakan bahwa auditor bernama Ash yang dikenal sangat teliti dan cakap dikembalikan ke London dan diganti dengan auditor yang kurang cakap. Hal ini membuat Nick merasa lega, kecurangannya tidak akan ketahuan dalam waktu dekat. Setelah berkumpul dengan teman-temannya di sebuah bar, Nick berkenalan dengan Denny, seorang trader baru yang dipindah tugaskan ke Singapura. Nick dan Denny mendapat masalah hukum karena berbuat tidak senonoh kepada para wanita di bar, hingga kasus ini terdengar hingga ke kantor pusat. Namun karena kinerjanya Nick yang bagus, tahun lalu waktu dia menutup dengan keuntungan sebesar 10 juta dolar, para pemimpinnya cuek saja, tidak peduli, mengabaikan kasus tersebut ya. Selanjutnya kerugian terus bertambah. Nick dan timnya terus bertambah kerugiannya sampai maksimalnya itu ketika di film diceritakan seminggu sebelum dia mendapatkan jatah bonusnya, secara total mencapai kerugian 77,8 juta dolar. Dengan segala cara untuk menutupi kerugian tersebut, Nick pun jadi bertambah pusing ketika Ron meminta Nick untuk mencapai target sebesar 2 juta dolar di bulan depan supaya bisa mengamankan bonus yang akan mereka dapatkan. Pada suatu hari, Simon memberikan surat dari Nick yang memberitahukan bahwa Cymex mencurigai aktivitas yang dilakukan oleh Nick dan timnya dan menganggap mereka melakukan pelanggaran dalam perdagangan bursa. Simon lalu menanyakan apa itu Five Egg account dan Nick berdalih itu hanya nomor klien biasa dan dia segera mengatakan kepada Simon untuk menjawab balasan surat kepada Cymex dan mengatasi masalah ini. Karena kesibukannya dan bagaimana dia sangat diandalkan oleh timnya, juga perusahaan tempat dia bekerja, Bank Bering, Nick terlalu sibuk dan Lisa kurang diperhatikan. Masalahnya bertambah ketika ia pulang mendapati Lisa yang kala itu tengah hamil muda dan mengalami pendarahan. Namun sayangnya setelah coba diobati, bayi dalam kandungan Lisa tidak bisa diselamatkan. Terkait kasus pelanggaran yang ada di Cymex, Nick dan timnya akhirnya hanya mendapat hukuman ringan yang langsung dirayakan di kantor atas keberhasilan mereka lolos dari hukuman yang berat. Namun pada saat itu ada telepon dari perusahaan audit yang mempertanyakan dana yang hilang sebesar 7,78 miliar yen atau 77,8 juta dolar yang harusnya menjadi piutang dari Cymex. Pihak audit pun
meminta Nick untuk melengkapi dokumen-dokumen yang menyatakan bahwa dana sebesar 7,78 miliar yen atau 77,8 juta dolar itu memang ada. Malam harinya, Nick melanjutkan tindakan penipuannya. Dia memalsukan dokumen yang diminta oleh pihak auditor dengan memasukkan tanda tangan beberapa pihak. Lalu Nick pun meminta stafnya untuk melakukan transaksi palsu sebesar 7,78 miliar yen. Tindakan Nick ini sementara bisa menutupi kecurigaan pihak audit. Lalu scene berganti. Pada suatu ketika Nick mendapatkan kabar bahwa telah terjadi gempa di Jepang. Berita ini memberikan sedikit harapan bagi Nick untuk membalikan keadaan. Namun strategi yang dibuat Nick ternyata malah menambah kerugiannya karena tiba-tiba pasar berubah ke arah yang tidak diduga, sehingga pada satu hari perdagangan itu Nick mencatatkan kerugian 50 juta pound. Nah, di sini bisa dilihat ya, jika sebuah pasar modal itu sangat sensitif terhadap keadaan, entah itu bencana alam atau itu sebuah berita politik atau misalkan kalau saking sensitifnya itu terhadap pertandingan-pertandingan, hasil pertandingan, itu biasanya memang akan sangat berpengaruh ke return yang terjadi di pasar modal atau bahkan pasar berjangka. Pada suatu waktu, Nick bertemu dengan pimpinan perusahaannya, yaitu Peter Norris dan Tony House. Nick masih menutupi kerugian perusahaan yang dideritanya dan berhasil meyakinkan mereka bahwa semuanya masih berjalan dengan baik. Pada puncaknya, strategi yang dibuat Nick berbuah bencana saat harga pasar terus jatuh dan menambah kerugian Five Egg account tersebut. Di titik ini, Nick putus asa. Dia pun merencanakan untuk melarikan diri. Masalah yang dibuat Nick perlahan mulai terkuat. Namun, Nick dan Lisa saat itu sudah melarikan diri keluar dari Singapura. Di tempat pelariannya, Nick berpindah-pindah ke berbagai negara. Nick dan Lisa melihat berita tentang tempatnya bekerja yang terancam bangkrut dengan taksiran nilai kerugian mencapai 800 juta pound sterling hingga 1 miliar pound sterling. Nilai kerugian yang membuat Nick sangat terkejut karena dia tidak menyangka nilai kerugiannya akan sebesar itu di luar perkiraan dia. Sehingga pada akhirnya, di menit-menit terakhir film, Nick tertangkap di Jerman. Dalam pelariannya karena dia berpindah-pindah negara dan karena berita sudah ramai, Nick dan Lisa memutuskan penerbangan ke Jerman. Nah, saat mendarat di Bandara Frankfurt, Nick akhirnya ditangkap oleh pihak keamanan dan dia harus kehilangan Lisa yang akhirnya menuntut cerai. Sementara itu untuk konsekuensi hukumnya, Nick dipenjara selama 6 tahun dan 6 bulan di penjara di Singapura. $250 bid on 100, $250 bid on 100, come on! Who wants some of that? $250 bid on 100, $250 bid on 100, come on! Nah, demikian cerita singkat tentang film Roach Trader ini ya. Bagaimana menurut kalian tentang film ini? Kalau ada pemaparan saya tentang film ini yang kurang jelas atau salah, atau perlu dikoreksi, silahkan kirim ke kolom komentar. Nanti saya juga akan membuat postingan tersendiri dari film ini dilihat dari sudut pandang keilmuan. Jadi kalau ada yang pengen lebih paham dengan psikologi dalam dunia jual beli saham, trading, dan lain sebagainya, saya akan coba paparkan dari perspektif keuangan berbasis perilaku di postingan selanjutnya. Jadi nonton terus channel saya ya, dan jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.